Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao atau yang biasa disebut Gereja Besar yang terletak di tengah kota Rantepao merupakan salah satu bukti sejarah masuknya kekristenan di Toraja. Berikut penjelasannya. Agama Kristen Protestan menyebar di Toraja merupakan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh para sendeling. Proses masuk dan menyebarnya menghadapi proses yang begitu panjang dan rumit. Dimulai dari perjalanan menyebarkan Injil oleh utusan GZB, yaitu Antoni Aris van de Lostre bersama dengan istrinya Alida Petronella Siko yang baru menikah pada tanggal 8 Agustus 1913. Pada tanggal 7 November 1913, kemudian melakukan perjalanan dari Palopo ke Rantepao. Perjalanan ini merupakan perjalanan pertama yang dilakukan oleh van de Lostre. Kunjungannya ke Toraja dimulai dari tanggal 9 sampai 14 November 1913. Van de Lostre hanya datang untuk melihat, mengamati serta melaporkan tujuan dari kedatangannya kepada kontroler atau setingkat camat Rantepao dan kemudian kembali ke Poso. Perjalanan kedua pada 8 Mei 1914 kemudian dilakukan oleh van de Lostre dengan istrinya. Reaksi dan respon yang ditunjukkan oleh orang Toraja yaitu tidak menolak dan sifat dari masyarakat yang dirasa mereka cukup menyenangkan. Bahkan mereka sempat dikunjungi oleh parenge di Toraja. Pekerjaan van de Lostre dibagi menjadi dalam bidang pendidikan, yaitu membuat sekolah, dan dalam bidang kesehatan dengan mengobati orang-orang Toraja dengan obat-obatan modern. Pekerjaan ini dilakukannya sambil menyebarkan Injil pula. Setelah bekerja kurang lebih 3 tahun di Toraja, minat untuk masuk Kristen oleh orang Toraja sangat minim. Disebabkan oleh pemerintah Belanda yang bekerja sama dengan Sending dan keberpihakan dari van de Lostre pada kaum budak yang sangat merugikan para bangsawan di daerah tersebut. Pada hari Kamis 26 Juli 1917, van de Lostre meninggal diakibatkan serangan yang ia dapat dari salah satu rakyat Toraja yang bernama Buyang dan dikuburkan pada tanggal 28 Juli 1917. Seketika setelah peristiwa pembunuhan van de Lostre, para sendeling menemui kesulitan. Pada tanggal 15 Juli 1918, Gubernur Sulawesi hadir dalam sidang Sending dan menunjukkan kekhawatirannya akan penyebaran Injil di Toraja yang semakin menemui halangan. Setelah kematian van de Lostre, pada tahun 1930 telah banyak datang Sending dari penyebaran Injil di Rantepao. Walaupun pada tahun 1913 sampai 1919 dikatakan bahwa penyebaran Injil kurang berhasil karena dalam tahun tersebut hanya 78 orang yang dibaptis dan setelah memasuki tahun 1932 kemudian meningkat pesat sebanyak 6.301 orang. Maka dapat dikatakan bahwa di Toraja, agama Kristen berkembang dengan sangat baik. Bangunan gereja diawali dari rumah van de Lostre yang sebagai tempat pembaptisan pertama anggota jemaat awal Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kemudian pada tahun 1929 dikumpulkanlah dana untuk membangun gereja akibat kritik yang diterima mengenai gedung gereja pada saat itu. Dan dibangunlah gereja dalam tahun 1935. 18 September 1935 merupakan suatu tanggal sakral yang menjadi penanda bahwa berdirinya suatu bangunan gereja di tengah-tengah kota Rantepao. Setelah berdirinya Gereja Toraja Jemaat Rantepao,
Klasis Rantepao kemudian diresmikan oleh pendeta Belanda yang bernama Van Dyck. Awal pendirian ini dapat dikatakan merupakan kritik atas keadaan gereja Toraja Jemaat Rantepao pada saat itu. Pembangunan kemudian dimulai. Tanah tempat dibangunnya bukanlah diberikan izin dari Gubernur Jenderal di Makassar, melainkan Gubernur Jenderal dari Bogor. Dalam pembangunan tersebut, arsitek yang bertugas dari Surabaya. Dalam arsitekturnya, lantai gereja dibangun serata dengan lantai kontroler Belanda di Rantepao dan memiliki tiang gereja yang besar. Tanah dari bangunan gereja ini keseluruhan luasnya berjumlah 7.075 meter persegi dan diperoleh dalam tahun 1905. Sedangkan bangunan klasis Rantepao keseluruhan luas bangunannya berjumlah 208 meter persegi. Terletak di tengah-tengah kota Rantepao di Jalan Ahmad Yani nomor 47. Setelah dibangun dan diresmikan pada tanggal 30 sampai 31 Januari 1936, dalam peresmian ini dihadiri sebanyak 7.000 orang, diantaranya pejabat dari Makassar, Palopo, dan tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga utang yang dimiliki oleh Gereja Toraja Jemaat Rantepao Klasis Rantepao pada organisasi GZB dapat dilunaskan berkat lelang dan persembahan pada saat peresmian ini. Van Dyck merupakan pendeta pertama dari Gereja Toraja Jemaat Rantepao Klasis Rantepao dari berdirinya bangunan gereja sampai pada masa pendudukan Jepang di Indonesia.